Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku Tri Puja Ramadhani dengan MPMA 1A022045 kelas 2B Universitas Bengkulu dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini aku akan memenuhi tugas dari dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan. Oke, kita langsung mulai aja. Bab 10, Manajemen Pembiayaan Sarana dan Prasarana. Nah, yang pertama, pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan yaitu pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Kemudian landasan hukum pembiayaan pendidikan yaitu Baharudin 2010 menyebut bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dasar yuridis yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian peraturan perundang-undangan. Kemudian landasan hukum pembiayaan pendidikan adalah juga dasar filosofis. Kemudian ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fathah 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Ada orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan yang terakhir pemilik sekolah atau yayasan. Kemudian ada juga kategori biaya pendidikan. Ada biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung di sini maksudnya biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Indirect cost atau biaya tidak langsung di sini maksudnya adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Kemudian ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, kemudian dana hidup siswa. Selanjutnya ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Ada pendekatan makro. Pendekatan makro ini mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Menurut Fathah 2009. Yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Kemudian ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin 2010, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Kemudian memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Selanjutnya dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir, menggambarkan target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Menurut Puslitbang 2005. Materi selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Pengertian manajemen sarana dan prasarana sendiri yaitu sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar.
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Manajemen sarana dan prasarana ini adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menurut Baharudin 2010. Kemudian ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana ini persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya ada materi tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana ini yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingannya. Manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana sendiri yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan, kemudian meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya menghilangkan ketidakpastian, kemudian dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ada juga persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas, kemudian berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak yang terlibat dalam perencanaan. Selanjutnya, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Kemudian perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Selanjutnya mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Selanjutnya fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Selanjutnya ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang pertama barang bergerak. Barang bergerak di sini yaitu barang habis pakai, yaitu menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Kemudian memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Dan yang terakhir, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Selanjutnya ada barang tidak habis pakai, yaitu menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan masih dapat dipakai. Yang kedua,
memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Kemudian berikutnya ada barang tidak bergerak, yaitu tanah. Menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. Kemudian mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan sebagainya. Yang ketiga, mengadakan survei harga tanah. Dan yang terakhir, menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Kemudian kita masuk ke materi bangunan. Yang pertama, menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti. Yang kedua, mengadakan survei terhadap tanah di mana bangunan akan didirikan, hal luasnya, kondisi situasi, status, perizinan, dan sebagainya. Kemudian menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. Selanjutnya, menyusun rencana anggaran biaya sesuai harga standar yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menyusun pertahapan rencana anggaran biaya atau RAB yang disesuaikan dengan rencana pentahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran yang akan disediakan setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Dinas Pendidikan. Kemudian ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi 2015 yaitu sebagai berikut: untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Kemudian untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Kemudian ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan peraturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Ulyasa 2005 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perawatan terus-menerus, kemudian perawatan berkala, selanjutnya perawatan darurat, dan yang terakhir perawatan preventif. Akhirnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi 2015, penghapusan sarana dan prasarana sendiri merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris
Dan yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak digunakan lagi menurut Depdiknas 2007. Oke, sekian materi kita di bab 9. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you, bye-bye.